Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrolin preview pertandingan pre-season match friendly game Manchester United menghadapi Crystal Palace yang kalau di Belanda sini akan berlangsung hari Selasa siang jam 12 siang lebih tepatnya ya. Sedangkan kalau di Indonesia berarti sore menjelang maghrib bahkan ya, jam 5 sore kurang lebih. Bagaimana ini previewnya? Manchester United di dua pertandingan sebelumnya di ajang pre-season game menang 2 kali dengan skor yang cukup telak, 4-0 menghadapi Liverpool, lalu 4-1 menghadapi Melbourne Victory. Walaupun menurut gua masih banyak hal yang harus bisa diperbaiki oleh Erik ten Hag sebelum menghadapi kompetisi yang sebenarnya yang sesungguhnya. Crystal Palace sendiri di dua pertandingan sebelumnya memetik 1 kali hasil kalah menghadapi Liverpool dengan skor 2-0, dan terakhir mereka menang 4-2 menghadapi Ipswich. Di musim lalu pertemuan antara Manchester United dan juga Crystal Palace ini 50-50. Kenapa 50-50? Berimbang karena ketika bermain di Old Trafford Manchester United menang dengan skor 1-0, tapi ketika tandang ke London ke Selhurst Park kalah dengan skor juga 1-0. Musim lalu betul-betul musim yang yang tidak konsisten dari Manchester United, yang cukup buruk bahkan dari Manchester United. Di dua pertandingan friendly game ya, menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Melbourne Victory, pelan-pelan pola permainan dari Erik ten Hag ini mulai terlihat pendek, cepat, merapat, possession ball, sistem yang lebih menyerang ya kan, kombinasi variasi sering dilakukan, pun juga komposisi pemain ini semakin terlihat secara jelas. Siapa bek kiri, bek kanan, bek tengah, penyerang terutama ya, Bruno Fernandes di mana posisinya, walaupun juga masih belum 100%. Dan gue sepakat sih belum 100%. Kenapa? Karena kompetisi juga masih cukup jauh. Pertandingan-pertandingan uji coba yang lain pun juga masih cukup banyak, masih bisa diuji dan dicoba. Tapi ketika menghadapi Crystal Palace menurut gue sekali lagi ajang yang bisa dijadikan oleh pasukan Erik ten Hag atau bahkan Erik ten Hag sendiri untuk mencoba. Di pertandingan ketika menghadapi Liverpool tentu saja ada beberapa kekurangan, akurasi passing ya kan, pergerakan pemain, pengertian masih belum bisa terjalin dengan bagus. Ketika menghadapi Melbourne Victory, konsistensi lagi-lagi di mana Manchester United telat panas, masih ada beberapa pemain yang belum padu nampaknya. Selain juga menurut gue yang masih harus diuji adalah masalah fisik, karena praktis selama 2 pertandingan sebelumnya pemain itu bermain 45 menit kecuali penjaga gawang, tapi yang lainnya rata-rata 45 menit. Ini juga harus menjadi concern, tapi nampaknya Erik ten Hag masih ingin lebih memperbaiki hal yang bersifat teknis yang agak sedikit terlepas dari hal fisik. Mungkin ya ini ringan amatiran ala gua. Langsung aja menghadapi Crystal Palace, gua sekali lagi masih berharap bukan cuma soal menang ataupun dengan skor besar, tapi bagaimana kekurangan-kekurangan dari 2 pertandingan sebelumnya bisa diperbaiki oleh pasukan Erik ten Hag. Akurasi passing, pergerakan, transisi itu juga yang lebih penting ya, bisa dilakukan dengan konsisten oleh masing-masing pemain, di mana terutama transisi ini masih sering kedodoran ya ketika menghadapi Liverpool maupun juga ketika menghadapi Melbourne Victory. Mengenai komposisi pemain tentu saja masih banyak sekali kemungkinan karena Erik ten Hag masih sangat mencoba-coba, tapi dari sisi formasi nampaknya 4-2-3-1 akan dimainkan kembali oleh Erik ten Hag dengan David De Gea, Harry Maguire. Gua tahu Harry Maguire ketika menghadapi Melbourne Victory di awal-awal pertandingan bermain tidak cukup baik, bahkan ada mungkin kontribusi walaupun tidak mutlak karena dia ya, kalau menurut gue ringan amatiran di gol pertama Melbourne Victory nampaknya masih akan dipasang lagi sebagai kapten, nampaknya ingin lebih dipanaskan mesinnya oleh seorang Erik ten Hag. Berduet dengan siapa? Kemungkinan menurut gue dengan Victor Lindelof, di kanan Diogo Dalot, di kiri gue pikir seorang Tyrell Malacia yang tampilannya cukup konsisten di 2 pertandingan ketika menghadapi Liverpool maupun juga ketika menghadapi Melbourne Victory. Gol dari Melbourne Victory dari sudut pandang gue, subjektifnya gue yang ringan amatiran, gue berpikir Luke Shaw ada kontribusi juga di sana karena dia telat menutup ya ketika turun melakukan transisi. Di lini tengah Fred menurut gue yang tampil juga cukup lumayan di 2 pertandingan terakhir. Mungkin sudah waktunya diduetkan dengan Zidane Iqbal, karena Zidane Iqbal kemarin tampilannya juga cukup bagus ketika menghadapi Melbourne Victory. Mungkin bisa dicoba di sana sebagai gelandang pivot.
Sementara trio gelandang serang ya Bruno Fernandes, di kanan Jadon Sancho, di kiri kemarin ketika menghadapi Melbourne Victory yang dimainkan adalah Anthony Elanga. Tidak cukup bagus menurut gua, mungkin bisa dikembalikan ke Marcus Rashford yang di babak kedua tampilannya cukup tajam, cukup energik, determinasi juga cukup tinggi di babak kedua ketika menghadapi Melbourne Victory. Dan striker Anthony Martial yang di 2 pertandingan pre-season tampil cukup lumayan, bahkan bagus ya, selalu menciptakan gol. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan percaya diri dari seorang Anthony Martial yang kalau tidak salah di salah satu wawancara dengan media setelah menghadapi Melbourne Victory, Erik ten Hag mengatakan kalau Anthony Martial ini kalau dia bisa tampil konsisten dengan motivasi bagus, bukan tidak mungkin dia akan tampilannya jauh lebih bagus daripada musim lalu. Selain 4-2-3-1 sebenarnya kalau mau sih ya, Erik ten Hag juga bisa mencoba nih dengan formasi yang lain yang tentu saja sering dia gunakan di Ajax, yaitu adalah 4-3-3 dengan komposisi di belakang sama ya, Diogo Dalot, Tyrell Malacia, Harry Maguire, Victor Lindelof. Gelandang tengah nih 3, mungkin bisa dicoba Scott McTominay sebagai jangkar. Lalu di kanan Zidane Iqbal, di sebelah kiri Bruno Fernandes. Untuk trio trisulanya bisa Marcus Rashford di kiri, Anthony Martial di tengah, dan juga Jadon Sancho di sebelah kanan. Itu mungkin bisa dicoba. Dan pemain-pemain lain selanjutnya juga ya tentu saja bisa dimasukkan ya, mungkin di babak kedua. Seperti kayak Charlie Savage menurut gua, ataupun Anthony Elanga, ataupun juga Amat yang penampilannya jauh lebih baik ketika menghadapi Liverpool. Amat ya tampak lebih mobile, tampak lebih cair. Facundo Pellistri pun juga demikian. Garnacho yang belum dimainkan sama sekali mungkin juga bisa diturunkan kalau tidak ada permasalahan cedera atau permasalahan fisik ya. Ataupun juga bek tengah Eric Bailly contohnya yang di 2 pertandingan terakhir tampil cukup maksimal, tampil cukup bagus. Bukan hanya ketika bertahan, membaca pergerakan bola ya kan, tackling, menjaga lawan, covering, tapi juga ketika transisi menyerang dia sering build up dengan bagus, baik itu dengan dribblingnya ketika menghadapi Liverpool maupun juga dengan umpannya ketika menghadapi Melbourne Victory, cukup luar biasa. Ataupun juga pemain lain seperti Tahi Chong ya kan, dan juga pemain-pemain Facundo Pellistri. Erik ten Hag nampak ingin memberikan, seperti disebutkan juga ya di wawancara terakhir ketika setelah menghadapi Melbourne Victory, untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain termasuk pemain muda, dan diharapkan pemain muda ini bisa menunjukkan ya potensi skillnya sehingga untuk berkembang lagi tidak perlu dipinjamkan tapi bisa langsung masuk tim utama. Ini menurut gue cukup luar biasa, sekaligus juga memberikan motivasi kepada pemain-pemain muda untuk tampil lebih energik lagi dengan kapasitas yang tertinggi untuk menunjukkan kepada tim kepelatihan khususnya Erik ten Hag. Sekali lagi pertandingan menghadapi Crystal Palace yang gue harapkan adalah permainan yang rapi, lebih konsisten lagi, lebih menyerang lagi, pengertian yang terjadi lebih bagus lagi, transisi lebih bagus lagi, akurasi umpan juga lebih bagus lagi, lebih tajam lagi juga di depan. Semoga hal-hal tersebut dan juga hal-hal lain ya yang mungkin masih kurang ketika menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Melbourne Victory bisa diperbaiki, ditunjukkan ketika menghadapi Crystal Palace yang tentu saja nanti di Liga Inggris, di English Premier League juga akan dihadapi kembali oleh Manchester United. Bagaimana menurut teman-teman, formasi apa yang sebaiknya diturunkan oleh Erik ten Hag atau diharapkan oleh teman-teman? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.